3 mengatakan semua pejabat negara yang bukan partisan politik boleh melakukan kampanye jika yang bersangkutan adalah calon presiden atau wakil presiden. Presiden Jokowi bukan lagi calon presiden atau wakil presiden. Kedua, yang bersangkutan terdaftar sebagai tim pemenangan kampanye paslon tertentu. Jokowi tidak dan bukan merupakan tim pemenangan. Dan yang ketiga, ya, di ayat 3 yang poin C, bahwa yang bersangkutan harus terdaftar di KPU sebagai orang yang memang benar-benar sebagai partisan partai politik tertentu. Tapi pemimpin negara kita bukan sebagai partisan politik tertentu yang terdaftar di KPU. Oleh karena itu, hukum konstitusi negara kita sudah benar-benar dilanggar. Oleh karena itu, hari ini Kampus Reformasi melawan tirani. Kita bersama-sama menyuarakan suara. Dan terakhir, saya menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia yang akan menjadi pemilih aktif pada pemilu 2024 pada tanggal 14 Februari yang akan datang. Mari kita memilih pemimpin kita sesuai dengan hati nurani. Jangan takut intimidasi, jangan takut adanya hal-hal yang tidak sesuai dengan konstitusi. Jika kita masyarakat bergerak bersama, maka semua itu bisa kita lawan. Lawan tirani. Hidup Kampus Reformasi. Hidup Reformasi. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamatkan demokrasi. Selamatkan demokrasi. Oke kawan-kawan dan teman-teman media dan seluruh sivitas akademika Universitas Trisakti. Selanjutnya kita akan membacakan atau ada pembacaan maklumat bersama Presiden Mahasiswa Universitas Trisakti, Bang Vladima Insan Mandika, dan ada Prof. Wegik Murgowono dari FSRD, Prof. Dadan, dan Prof. Emencius dari FTI. Dipersilakan untuk membacakan maklumat tersebut. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan media, kawan-kawan Trisakti, yang terhormat dan kawan-kawan sekalian. Izin perkenalkan diri, nama saya Vladima Insan Mardika, bisa disapa sebagai Dima. Hari ini saya Presiden Mahasiswa Universitas Trisakti. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Sebelum saya melanjutkan, saya ingin menyampaikan beberapa hal. Pertama, kami mohon maaf adanya kekurangan dalam mikrofon ataupun speaker yang hari ini tidak kami sediakan, karena ini merupakan salah satu bentuk dari represivitas yang terjadi kepada kami. Banyak hari ini pihak-pihak yang mengerti bahwa kami akan melakukan suatu deklarasi, kami akan melakukan pengumuman, kami akan membacakan maklumat Trisakti melawan tirani baru. Dan hari ini kami mendapatkan banyak sekali represivitas. Tapi kami, saya Vladima Insan Mardika, mewakili masyarakat mahasiswa Universitas Trisakti, alumni dan sivitas akademika yang ada dan hadir hari ini, menyatakan kami akan melawan. Sama sekali tidak tunduk ataupun takut terhadap siapapun itu. Baik, saya akan mulai untuk membacakan maklumat Trisakti melawan tirani. Salam reformasi. Salam reformasi. Kami, sivitas akademika, guru besar, pengajar, mahasiswa, karyawan dan alumni Universitas Trisakti yang memegang teguh nilai-nilai etik kebangsaan, demokrasi, dan hak asasi manusia, menyatakan kekhawatirannya atas matinya reformasi dan lahirnya tirani. Kami menentang berbagai pelanggaran etika kehidupan berbangsa yang diperlihatkan oleh penyelenggara negara, terutama oleh Mahkamah Konstitusi dan Presiden, diikuti oleh jajaran pejabat istana, kementerian, dan lembaga hingga penyelenggara pemilu yakni KPU. Kami menolak personifikasi dan personalisasi kewajiban negara atas hak-hak rakyat untuk tujuan partisan elektoral. Bantuan sosial yang sejatinya merupakan hak-hak rakyat ternyata dimanipulasi sebagai hadiah atau pemberian pribadi seorang Joko Widodo dan pemberian pribadi dari pejabat pendukung paslon tertentu. Kami menolak pemberantasan korupsi yang bermotif dan pertujuan politik partisan. Jika negara serius, maka penanganan korupsi tidak berhenti ketika pejabat yang diperiksa justru menjadi juru kampanye paslon tertentu yang didukung oleh penguasa. Ini merusak sendi-sendi hukum dan demokrasi.
kami mengutuk segala cara-cara intimidatif maupun kekerasan terhadap ekspresi kritik dan protes mahasiswa, para aktivis dan warga biasa yang bersuara kritis, termasuk pengkondisian politik ketakutan terhadap masyarakat luas dalam mengaktualisasikan hak pilihnya pada hari pemungutan suara. Menurut kami, pemilu 2024 menjadi pemilu pertama yang tidak fair, tidak bebas, dan tidak demokratis semenjak masa reformasi. Terlalu banyak ketidaknetralan pejabat dan aparat negara termasuk penyalahgunaan fasilitas dan sumber daya negara lainnya hanya untuk kepentingan partisan paslon tertentu. Kami mendukung suara gerakan keprihatinan guru besar beserta sivitas akademika dari berbagai universitas, lembaga, dan sekolah tinggi atas kemunduran demokrasi saat ini dan mendukung seruan untuk kembali ke jalan demokrasi yang benar. Sebagai penutup, kami mendesak Presiden dan seluruh penyelenggara negara untuk kembali ke jalur reformasi 98, menegakkan supremasi hukum dan HAM, memberantas KKN, mengadili kroni-kroni Soeharto, menjaga otonomi daerah, mencabut fungsi ABRI, dan membatasi kekuasaan melalui Undang-Undang Dasar 1945. Demikian maklumat ini disampaikan, dibacakan di Jakarta, Jumat 9 Februari 2024. Deklarator maklumat Trisakti melawan tirani baru. Hidup rakyat Indonesia! Hidup! Hidup mahasiswa! Hidup! Hidup reformasi! Hidup! Demikian dari apa yang saya dapat sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Terima kasih kepada Bang Bima dan Prof yang sudah menyampaikan maklumatnya. Selanjutnya kita akan ada foto bersama dan itu selanjutnya ada dari Prof Dadan dan Prof Emeritus dari FTI. Semuanya aja. Dan Belum emeritus, belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam reformasi. Salam reformasi. Tidak ada yang tidak kita lawan kalau kita ingin melawan tirani. Lawan tirani. Saudara-saudara sekalian, barangkali tadi sudah jelas apa yang disampaikan oleh mahasiswa. Sebetulnya kita ini adalah melengkapi semua pembicaraan para guru besar yang mengingatkan negara ini adalah milik semua orang. 26 tahun yang lalu di Trisakti pun disuarakan dan 4 orang mahasiswa gugur untuk menebus tirani tersebut. Namun hari ini apa itu akan diulangi lagi? Etika adalah menjadi nomor 1 bagi kita. Kami di kampus mengajarkan supaya semua sivitas akademika beretika dan beradab. Visi Universitas Trisakti adalah meningkatkan kualitas kehidupan dan peradaban. Bagaimana mungkin negara ini akan baik membawa kita semua ke arah yang benar kalau cara-cara yang dilakukan untuk memilih pimpinan saja sudah tidak beradab, tidak melakukan keadaban. Demokrasi sudah dilanggar. Seolah-olah penguasa adalah pemilik negeri ini. Tidak, negeri ini adalah milik kita semua. Kita berhak bersuara. Kualitas kekuasaan itu tidak dilihat dari lama dan besarnya intimidasi, tapi dari kualitas kebergunaan bagi seluruh bangsa. Oleh karena itu, 26 tahun kemudian, karena arah reformasi sudah dibelokkan, kami akan mengingatkan kembali, melengkapi pembicaraan para guru besar. Kampus adalah tempat keilmuan, kampus adalah tempat pengembangan etika dan peradaban. Jika negara ini sudah tidak beradab, maka kampus akan terpanggil kembali untuk mengatakan, hei, kembali lagi demokrasi dan ini negara adalah milik semua. Demikian barangkali yang ingin disampaikan. Salam reformasi. Salam reformasi. Lawan tirani. selanjutnya akan ada penyampaian orasi dari Prof Ogik. Waktu dan tempat dipersilakan, Prof. Kepada Bu Weni Komara, Bang Weni Komara dipersilakan. Komar. Sama ini. Terima kasih rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah
Benny Goman, saya alumni mesin Trisakti. Saya bangga sekali dengan seluruh mahasiswa yang ada semua sekarang ini. Selama ini reformasi semua bergerak dari Trisakti, semua bergerak dan menjadi korban semuanya. Kita jelas semuanya di sini kita membela negara agar negara betul-betul demokratis dan semua bisa menyatu semuanya ini. Nah, gerakan mahasiswa ini saya sampaikan di sini bahwa saya sebagai alumni Trisakti, saya sangat mendukung gerakan mahasiswa. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Sangat-sangat kami kecewakan, terus terang nih, saya sebagai alumni di sini, kami tidak bisa masuk ke dalam Trisakti. Saya sangat kecewa. Ini adalah suara betul dari hati nurani mahasiswa semua. Di sini saya tidak bicara banyak, mungkin bapak-bapak bisa mengetahui tujuan apa segala macam ini dari mahasiswa semua. Jadi sekian saja sambutan dari saya. Semoga perjuangan seluruh mahasiswa di sini ini sampai titik tujuan semuanya berhasil. Terima kasih. Wassalamualaikum. Hidup alumni! Pak Yulis. Selanjutnya akan Ini pakai nih. Ambil. Wen. Lepas itu. Taruh sini, Mas Wen. Nah, diam Bang. Sorry Bang. selanjutnya akan ada penyampaian dari Pak Yulis Salim. Untuk Pak Yulis Salim, waktu dan tempat, silakan Pak. Terima kasih. Aku terharu. 98 kita ada di sini alumni juga. Betul. Semua ada. 4 adik-adik kami gugur. Jangan gugur lagi sekarang. Kita berjuang. Kita minta supaya presiden menjadi pemimpin yang benar. Bertaubat. Betul. Tidak korban lagi. Kita alumni mendukung adik-adik mahasiswa semua. Kita berjalan terus, bergerak terus. Terima kasih. Hidup mahasiswa! Selanjutnya akan ada penyampaian dari Pak Sandra Tangkulum selaku Ketua Kongres Mahasiswa Universitas Trisakti. Udah. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, sebelumnya saya Sandra. Saya di sini sebagai Ketua Kongres Mahasiswa Universitas Trisakti. Dan saya di sini berbicara dari perspektif perempuan anak muda di iklim politik sekarang yang sangat memprihatinkan. Ada 3 hal yang paling utama terdampak kepada kami mahasiswa dan anak muda. Yang pertama, kami tidak bisa mengeluarkan pendapat, beropini, atau mengkritik karena adanya UU ITE atau Undang-Undang ITE yang sering kali dimanfaatkan secara tidak bertanggung jawab. Membuat ruang-ruang diskusi kami, terutama di media sosial, menjadi tidak aman dan nyaman lagi untuk kami berpendapat dan yang paling penting menyampaikan aspirasi kami sebagai masyarakat dengan sejujur-jujurnya. Yang kedua, kami tidak bisa menyuarakan masalah atau isu tanpa difitnah sebagai buzzer dan atau aktor politik praktis. Kami dianggap seakan-akan kami tidak memiliki kapabilitas untuk berpikir, untuk mengolah informasi, berpendapat dan bertindak sesuai jalan pikiran kami. Sehingga segala pendapat yang kami berikan dengan mudahnya didiskreditkan oleh hal-hal yang pada dasarnya adalah fitnah. Dan yang ketiga, banyak sekali tersebarnya hoax dan buzzer yang mengamplifikasi hoax-hoax tersebut sembari mendiskreditkan kami sehingga tercipta budaya anti kritik dan masih banyak lagi. Hal ini menandakan bahwa bangsa kita adalah sedang dalam fase krisis demokrasi. Demokrasi yang ada di negara kita ini tidak sehat. Demokrasi yang sakit, dan pada titik ini kita sudah menemukan diri kita semua kembali kepada masa pra-reformasi. Membatalkan apa yang 4 abang-abang kita dulu, Trisakti, telah perjuangkan hingga meregang nyawa mereka di tempat yang bersejarah ini juga. Maka dari itu, kami sebagai mahasiswa Universitas Trisakti tidak akan lengah dan lelah untuk memperjuangkan dan mengawal demokrasi yang sudah krisis ini, demokrasi yang sudah sekarat ini.
pesan saya kepada para pemimpin rakyat Indonesia yang telah diberikan amanat yang luar biasa besar, menanggung tanggung jawab yang luar biasa berat, adalah tolong jalankan dan jaga pesta demokrasi kami dengan baik, transparan, dan adil dengan asas berjurdil kami. Tolong jangan berpihak atas kepentingan pribadi, tapi berpihaklah kepada rakyat. Karena kami semua adalah calon rakyat yang akan Anda semua pimpin. Terlepas dari siapa calon pemimpin pilihan kami masing-masing, dan kami itu berhak untuk didengar. Dan jangan sekali lagi anggap atau bahkan fitnah gerakan kami ini sebagai tindakan keberpihakan dalam politik. Kami berkumpul hari ini karena kami semua itu sangat khawatir akan dampak dari krisis demokrasi ini pada masa depan kami semua. Kami tidak mau untuk hidup dalam demokrasi yang sakit. Kami tidak mau kembali pada masa pra-reformasi. Dan kami tidak mau anak cucu kami nanti di kemudian hari harus hidup dalam Indonesia yang tidak menghormati Pancasila, spesifiknya sila keempat, dan juga pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, spesifiknya alinea keempat, yang menyatakan bahwa negara Republik Indonesia berkedaulatan rakyat. Semoga suara kami semua pada hari ini didengar dan dilaksanakan, dan juga semoga Tuhan mendengar dan menyentuh hati pemimpin kita semua dan membimbing mereka kepada jalan yang tepat. Mungkin demikian dari saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa! Baik, teman-teman media dan teman-teman Sivitas Akademika Universitas Trisakti, kali ini akan ada orasi juga dari Mas Andika selaku inisiator dari gerakan maklumat Trisakti melawan tirani. Untuk Mas Andika, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andika Rizky Wijaya. Kebetulan pernah jadi presiden mahasiswa keempat di Trisakti ini. Saya mahasiswa Teknik Perminyakan Angkatan 98. Saya menyaksikan betul peristiwa 12 Mei 98. Dan saya menyaksikan betul kakak-kakak saya memperjuangkan reformasi supaya kita bisa melahirkan anak yang namanya demokrasi. Hari ini kita lihat ada pembunuhan berencana terhadap satu-satunya anak yang bisa kita lahirkan, yaitu demokrasi. Saya diskusi dengan teman-teman mahasiswa, saya diskusi dengan guru-guru kami, saya diskusi dengan senior-senior kami. Ternyata kegelisahannya sama. Dan akhirnya dalam waktu yang sangat singkat, represi, intimidasi terhadap mahasiswa, intimidasi terhadap kami alumni, intimidasi terhadap dosen-dosen, intimidasi terhadap karyawan untuk tidak beraspirasi, itu nyata terjadi di Trisakti. Dan ternyata kita semua bersepakat untuk melepas belenggu kita masing-masing untuk bisa bersuara. Trisakti bergerak, selamatkan demokrasi, lawan tirani baru. Lawan! Terima kasih. Untuk selanjutnya akan ada mimbar bebas yang akan dibuka oleh senior kami, pejuang HAM, Usman Hamid. Langsung. Damping soalnya. Oke. Depan aja bang. Depan aja. Bukan kita nggak cinta bang. Aduh ini. Itu lu miring tuh. Oke. Selamat siang kawan-kawan semua. Hidup reformasi! Hidup! Hidup mahasiswa! Hidup! Hidup rakyat Indonesia! Hidup! Hidup korban! Hidup! Kalau saya katakan hidup korban, lawan. Jangan diam. Kalau saya katakan jangan diam, lawan. Hidup korban! Jangan diam! Hidup korban! Jangan diam! Hidup korban! Jangan diam! Jangan diam! Lawan! Jangan diam! Lawan! Jangan diam! Lawan!
Kawan-kawan, kita hari ini berkumpul pada 9 Februari 2024 di depan Tugu 12 Mei untuk meneguhkan bahwa apa yang kita lakukan hari ini adalah masih menjaga cita-cita dari mereka yang gugur di dalam perjuangan reformasi 98. Betul? Betul! Perjuangan itu adalah memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hari ini pemerintah, khususnya presiden, khususnya lagi pimpinan Mahkamah Konstitusi, bahkan pimpinan KPU, mempertontonkan dengan telanjang pengkhianatan terhadap pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Betul? Betul! Yang kedua, reformasi menegaskan bahwa Indonesia harus menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia. Dan karena itu, semua korban dari Trisakti, Semanggi 1, Semanggi 2, korban kerusuhan Mei, penculikan dan penghilangan aktivis, bahkan sampai tragedi Tanjung Priok, tragedi Talang Sari, tragedi Dom di Aceh, di Papua, di Timur, sampai tragedi 65 harus diberikan keadilan. Betul? Betul. Itu juga artinya bahwa siapapun yang melakukan kejahatan tersebut, kejahatan yang oleh hukum internasional dianggap sebagai kejahatan yang paling serius, harus diadili. Betul? Betul. Sayangnya, ada banyak pelaku dan orang-orang yang bertanggung jawab di balik pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dibiarkan lolos dari hukuman. Dalam tragedi 65 dan tragedi sepanjang Orde Baru, Soeharto gagal diadili. Dalam tragedi-tragedi tertentu seperti Timur Timur, Trisakti Semanggi, Jenderal Wiranto gagal diadili. Dalam tragedi Tanjung Priok, Jenderal Trisutrisno gagal diadili. Dalam tragedi Talang Sari, Jenderal Hendri Priyono gagal diadili. Dan dalam tragedi penculikan dan penghilangan paksa serta kerusuhan Mei, siapa yang gagal diadili? Prabowo Subianto. Saya tidak dengar siapa yang belum diadili. Prabowo Subianto. Sayang sekali Indonesia hari ini kalau sampai harus dipimpin oleh orang yang jelas-jelas melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Betul? Betul. Bacalah laporan tim gabungan pencari fakta yang diketuai oleh Marzuki Darusman, dibentuk oleh Presiden Habibie. Di dalam laporan itu jelas Letjen Prabowo harus dibawa ke pengadilan. Kita bacalah laporan Dewan Kehormatan Perwira yang pada akhirnya memberhentikan Prabowo. Kita bacalah seluruh dokumen sejarah bahwa Jenderal Prabowo adalah jenderal yang mencoba membawa pasukan ke istana sehingga ia diberhentikan oleh Presiden Habibie. Ada banyak lagi yang sebenarnya merupakan mandat reformasi, termasuk memastikan daerah-daerah memiliki otonomi. Kenapa itu penting? Supaya kekayaan alam di daerah tidak dikeruk untuk kekayaan pemerintah pusat. Itulah yang hari ini terjadi. Pemusatan kembali kekuasaan, resentralisasi politik pemerintahan. Provinsi seperti Papua bahkan tidak lagi punya otonomi khusus. Pelanggaran hak asasi manusia terus berlanjut, kerusakan lingkungan terus berlanjut, pengerukan sumber-sumber daya alam terus berlanjut. Itulah bagian lain dari pengkhianatan reformasi. Hidup korban! Jangan diam! Hidup korban! Jangan diam! Jangan diam! Lawan! Ada banyak lagi sebenarnya yang kita bisa tegaskan pada hari ini bahwa reformasi dikhianati. Dan kali ini kami berkumpul untuk meneguhkan sekali lagi bahwa kami mendukung seluruh suara-suara Civitas Akademika, seluruh suara-suara masyarakat yang terpinggirkan dari Halmahera, Morowali, Papua, Rempang Galang, Air Bangis sampai dengan daerah-daerah lain untuk memperebutkan kembali kedaulatan rakyat. Betul? Betul. Pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan hasil amandemen konstitusi pada tahun 98 sampai tahun 2000 menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Yang kedua, pasal 1 juga menegaskan kedaulatan rakyat. Pemerintahan ada dalam kedaulatan rakyat. Yang ketiga, dalam pasal 1 juga ditegaskan negara Indonesia adalah negara hukum. Negara republik artinya 3 hal. Yang pertama, memperlakukan semua warga setara, bukan memperlakukan anak presiden dengan istimewa. Betul? Betul. Yang kedua, dalam republik
hukum harus dihormati. Tidak boleh hukum itu dijadikan senjata untuk menundukkan lawan-lawan politik. Kita menyaksikan bahwa pimpinan partai politik diproses hukum untuk mendukung penguasa. Ketika pimpinan partai politik mendukung penguasa, seluruh proses pemberantasan korupsi berhenti. Betul? Betul. Itu bukan pemberantasan korupsi yang kami inginkan. Pemberantasan korupsi yang kami inginkan adalah pemberantasan korupsi untuk kedaulatan rakyat, untuk mengembalikan aset-aset rakyat yang ada di dalam negara, bukan untuk dipermainkan demi memperpanjang kekuasaan. Sekali lagi, kami hari ini mendesak kepada Presiden Joko Widodo, pimpinan Mahkamah Konstitusi, KPU untuk kembali ke jalur reformasi. Hidup reformasi! Hidup! Hidup reformasi! Hidup! Terima kasih. Terima kasih kepada Bang Usman. Selanjutnya untuk teman-teman Civitas Akademika dan seluruh kawan-kawan yang ingin berdiri di sini untuk menyampaikan keluhan dan seluruh penyampaiannya bisa berdiri di sini untuk menyampaikan di mimbar bebas ini. Untuk Parolan. Ya teman-teman semua, selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Roland Takaya. Saya adalah dosen dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti. Kalau tahun 98 saya dan rekan-rekan dosen yang lain berdiri di sini untuk memperjuangkan reformasi. Betul. Sekarang kami berdiri lagi karena hanya satu kalimat yang kami kenal, yaitu lawan tirani. Lawan tirani. Lawan tirani. Lawan tirani. Semua yang kami lakukan di sini adalah untuk kepentingan masyarakat dan bangsa Indonesia. Tidak ada untuk kepentingan pribadi. Jadi kami juga menyerukan kepada seluruh cendekiawan, guru besar, dosen seluruh Indonesia yang memiliki hati nurani untuk tetap bersama kami dan bersama adik-adik mahasiswa yang ada di sini untuk menyerukan satu kata yang tadi saya katakan. Lawan tirani! Lawan tirani! Dan saya ingin memberikan peringatan kepada Presiden Republik Indonesia untuk tidak bermain-main dengan kecurangan pemilu yang akan diselenggarakan. Kami beserta dengan para cendekiawan dan rekan-rekan mahasiswa yang lain akan mengawal proses tersebut. Kalau perlu, tunda pemilu. Kalau tidak bisa ada jaminan untuk kenetralan dan semua proses demokrasi yang telah kami bangun dengan darah dan air mata di titik 12 Mei ini. Demikian yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan Tuhan Yang Maha Kuasa akan memberkati dan bersama perjuangan kita bersama-sama. Hidup mahasiswa! Hidup! Hidup Universitas Trisakti! Hidup! Hidup reformasi! Hidup!